Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Suatu sukacita yang besar saudara, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita dapat memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita dapat meninggikan Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita satu hati, kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, sesuatu yang indah kami dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, awal pertengahan hingga pada akhirnya, ibadah ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah ini dapat menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan, dari depan sampai belakang. Biarlah ruangan ini penuh dengan sukacita, biarlah ruangan ini penuh dengan damai sejahtera. Dan umat Tuhan dapat memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya mengundang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam
Mari kita siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau datang lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dia yang memegang kehidupan saya dan saudara. Dia ada di titik terendah di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan takut, kuatkan imanmu dan percaya Tuhan terus bersama saya dan saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupmu. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku.
Haleluya, haleluya. Tak terduga caramu. Katakan dengan imanmu saudara. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali katakan tak terbatas. Caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Sekali katakan kau yang ku percaya di
berkat Tuhan saya bisa mengundang kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan pada pagi hari ini. Hanya namamu Tuhan, namamu yang besar, namamu yang layak kami sembah, namamu yang layak kami puji, ya namamu yang layak kami agungkan di tempat ini Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Saya ajak anak sekolah minggu untuk maju ke depan bersama guru-gurunya.
Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Kita mau doakan mereka. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Namamu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau Tuhan yang tidak dapat dipahami. Engkau Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami. Dan hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan beribadah dan terus beribadah. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami semua, agar kami dapat pahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami doakan anak-anak kami bersama guru-guru mereka yang akan juga mendengar firman Tuhan di lantai 1. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh kasih daripada Tuhan. Berkati setiap guru mereka, berikan kepada guru-guru kesabaran, agar dapat menuntun, mendidik, mengajar anak-anak kami dengan penuh hikmat dan kesabaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, anak-anak, selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi, shalom. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini bersuka cita? Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pada minggu ini? Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Tuhan sungguh sangat baik buat kita. Bapak Ibu Saudara, ini bulan Februari. Kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2024. Dan di bulan ini bulan yang spesial sekali buat kita. Mengapa saya katakan spesial? Karena bulan ini ada acara-acara besar. Yang pertama, kita sama-sama akan masuk ke dalam tahun perayaan Imlek. Kalau tidak salah itu tanggal 9 atau 10? 10 ya. Bagi saudara-saudara kita, jemaat kita yang Tionghoa akan merayakan tahun baru. Dan juga pada bulan Februari dikenal di seluruh dunia sebagai bulan kasih sayang. Pada tanggal 14 Februari biasanya orang merayakan hari apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Atau yang kita kenal Valentine Day. Hari kasih sayang. Dan juga khusus kita sebagai bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Februari nanti kita juga akan mengadakan pesta demokrasi, di mana kita akan masuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian ada anggota legislatif, DPR baik kota, provinsi maupun DPR pusat, dan juga ada DPD. Jadi Bapak Ibu, tanggal 14 nanti kita akan ke TPS.
Ya, Bapak Ibu yang sudah punya KTP itu jangan golput. Ya. Golongan putih harus menentukan pilihan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke TPS dan akan menerima 5 surat suara. Ya. Suara yang pertama adalah suara presiden dan wakil presiden, yang kedua adalah DPD, yang ketiga adalah DPRI pusat, DPRI provinsi, dan DPRI kota. Untuk itu Bapak Ibu mari berdoa. Banyak calon anak-anak Tuhan yang akan bersaing dalam pemilihan DPR, baik kota, baik provinsi maupun pusat. Jadi doakan supaya Tuhan menuntun kita, sehingga ada anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi wakil kita, menyuarakan suara kebenaran. Ya, banyak gereja yang tidak memiliki izin, ya, oleh karena tidak ada perwakilan kita di sana. Banyak gereja yang ditutup, ya, banyak hal yang seharusnya kita terima sebagai warga negara, tapi karena kita orang Kristen, mereka membatasinya. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, tanggal 14 mari kita doakan supaya tidak terjadi kekacauan, ada chaos, karena kita mau Tuhan memilih pemimpin menggantikan presiden kita hari ini, ya, menjadi pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu berdoa supaya Tuhan menuntun setiap kita untuk memilih yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak kalah menarik pada kita sebagai anak Tuhan di gereja UC, kita akan belajar bersama-sama. Tema bulan ini adalah kasih, bertumbuh dalam kasih. Mari bilang sama-sama, bertumbuh dalam kasih. Ya, kita mau bertumbuh dalam kasih. Kita mau mengenal apa itu kasih. Kita mau mengalami apa itu kasih. Ya, itu sebabnya mari buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Kalau ada slide bisa ditampilkan ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya, saya tidak tahu di dunia berapa bahasa, tetapi di Indonesia saja itu sudah ribuan bahasa daerah. Dan bahasa malaikat, rupanya ada bahasa malaikat. Ya. Percakapan bahasa malaikat, mungkin ini bahasa sorgawi, bahasa makhluk tanpa tubuh. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Apa itu karunia nubuat? Seperti hari ini, karunia nubuat itu karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya punya karunia nubuat. Ya, kalau perjanjian lama, nubuat itu adalah penyampaian sesuatu firman yang bisa terjadi hari ini maupun terjadi yang akan datang. Itu disebut nubuat, bukan ramalan. Beda ya. Kalau orang Buddha atau agama yang lain itu selalu bilang ada ramalan ya. Tetapi kita ini disebut dengan nubuat. Jadi hamba Tuhan atau nabi dapat sesuatu dari Tuhan, melihat sesuatu dari Tuhan dan menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu disebut dengan nubuat. Nah, Paulus katakan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Itu berarti ini sudah tingkat profesor, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor.
Ya, guru besar, apalagi di atas profesor, saya tidak tahu. Ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu artinya apa? Iman seperti Ayub. Ya. Kalau iman membangkitkan orang mati, itu iman yang biasa. Tetapi kalau iman yang sempurna artinya iman yang bertahan ketika ada tantangan, ada ujian. Seperti Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub? Ayub kehilangan semuanya. Hartanya, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, saya coba kalkulasi apa yang Ayub rasakan, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang paling kaya pada zaman itu, ya, di tanah Uz. Itu kekayaannya ditaksir sekitar 200 miliar. Semua kambing domba, unta, dan itu kalau dikalkulasi dikali dengan harga unta, harga kambing domba hari ini, itu dapatnya 200 M. Tetapi dalam seketika 200 M itu hilang. 10 anaknya, 3 perempuan, 7 laki-laki meninggal dunia. Mati seketika. Dan apa yang terjadi pada Ayub? Dari telapak kakinya sampai ubun-ubunnya muncul penyakit borok yang sangat-sangat busuk. Istrinya tidak mau tidur sama dia, bahkan pembantunya yang melayani dia pun tidak mau. Sampai diminta-minta. Ayub kehilangan sepenuhnya, tapi Ayub bilang begini, ya. Ayub katakan, dari dalam kandungan ibuku aku keluar dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Artinya Ayub memiliki iman yang sempurna. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku. Ini yang orang kejar, perbuatan baik. Semua ingin masuk surga dengan berbuat baik. Saudara sepupu kita, ya, mereka katakan kalau amal kita lebih banyak daripada kejahatan kita, kita masuk surga. Emangnya surga ditentukan oleh perbuatan baik? Tidak bisa. Tuhan punya surga, Tuhan yang tentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Jadi Paulus katakan sekalipun aku berbuat baik, ya, dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini luar biasa. Berarti pengorbanan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu kekasih, hidup tanpa kasih ada 3 hal. Pertama, yaitu hidup ini tidak ada isinya. Seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Gong itu tidak ada isinya. Coba ada isinya, dia pasti tidak bunyi. Jadi seorang kalau tidak punya kasih, mau ngomong apapun orang, kamu ngomong saja, tapi nggak ada kasih. Tidak ada isinya. Ya, kalau drum yang ada airnya, coba Bapak Ibu pukul, drum itu tidak akan berbunyi. Mengapa? Karena ada isinya. Tetapi kalau drum yang kosong, Bapak Ibu pukul, dia bunyinya nyaring. Nah, itu maksudnya, ada isinya. Tapi kalau kita tidak punya kasih, tidak ada isinya. Yang kedua, hidup tidak berguna. Pertanyaannya, untuk apa kita hidup kalau hidup tidak berguna? Jadi kalau hidup tanpa kasih, kita tidak berguna. Ibu-ibu paling tahu kalau barang-barang tidak berguna pasti masuk ke gudang. Ya, saya punya baju banyak masuk gudang, Bapak Ibu. Baju yang saya masih bisa pakai. Saya cari mana di lemari, tidak ada lagi. Istri saya bilang sudah di gudang. Karena jarang pakai, sudah kelihatan sudah tidak cemerlang lagi. Biasanya begitu Bapak Ibu ya, baju ya kalau harga mahal ya kualitas bagus itu bisa bertahan, tapi ya kalau kualitasnya rendah paling 2 tahun 3 tahun kena jemuran di matahari yang panas luntur saudara warnanya. Jadi saya cari mana bajuku yang ini, sudah ada di gudang.
itu berarti menurut istri saya sudah tidak berguna. Tetapi berguna masih bisa berikan kepada orang, kan masih bagus Bapak Ibu. Nah, barang-barang kayak ibu-ibu rumah tangga, ya. Ibu-ibu rumah tangga di sini biasanya punya beli barang, ya, pesan barang. Nah, waktu barang datang, tiba-tiba ada yang rusak, ya, pakai 1-2 kali rusak. Apakah masih disimpan? Buklau masih disimpan, masih dipakai, pasti sudah gudang, ya. Nah, tidak berguna. Tuhan bilang kalau hidup kita tidak ada kasih, tidak berguna. Untuk apa? Nah, kemudian yang ketiga, hidup kita kalau tidak ada kasih, tidak ada faedah, tidak ada dampak. Makanya orang Kristen bukan dikenal karena saudara, karunia, bukan. Tapi orang Kristen itu dikenal dengan kasih. Dengan kasih. Jadi saya dan saudara berfaedah, bermanfaat buat orang lain karena kita punya kasih. Nah, saudara, pertanyaan kita, apa itu kasih? Ada yang bisa mendefinisikan kasih buat kita hari ini? Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Paulus berkata kepada kita seperti ini. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu perhatikan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, Paulus bilang begini, dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar jemaat Efesus ini dapat mengerti kasih itu. Mengapa? Untuk dapat mengerti kasih itu Paulus harus berdoa untuk jemaat, karena kasih itu, Bapak Ibu lihat, lebar, sangat lebar. Kasih itu sangat panjang dan sangat tinggi dan sangat dalam. Artinya kasih itu tidak dapat diukur. Laut yang paling dalam itu Palungan Mariana. Itu beberapa kilometer. Itu yang paling dalam sudah. Menurut penelitian, laut yang paling dalam itu Palungan Mariana. Itu sangat dalam. Dan kalau sudah sampai di situ, tidak bisa lihat apa-apa, gelap. Dan sedikit saja orang yang bisa sampai ke situ. Mengapa? Ini orang-orang profesional yang bisa masuk ke situ, karena sangat dalam. Tetapi mereka bisa sampai. Nah, Bapak Ibu bisa ukur kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu setinggi langit. Siapa yang bisa ukur langit? Enggak ada. Langit yang mana? Langit yang kita lihat atau di luar atmosfer, atau langit yang ketiga yaitu sorga? Tidak ada yang tahu ukuran langit itu. Alkitab berkata bahwa kasih Tuhan setinggi langit, artinya tidak dapat diukur. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, mengapa kita penting belajar tentang kasih? Karena kasih itu sulit sekali untuk kita pahami. Karena betapa lebar, betapa luas, betapa dalamnya kasih itu. Nah, kalau begitu, apa sih kasih itu? Saya baru temukan Bapak Ibu, ketika saya mulai belajar, bahwa kasih itu bukanlah perbuatan baik. Dengar, orang katakan, oh kasih itu ialah kita bagi sesuatu sama orang. Oh kasih itu kita baik sama suami. Oh kasih itu kita melayani anak kita. Oh kasih itu kita memberi kepada Tuhan. Itu ekspresi kasih, tapi bukan kasih. Beda Bapak Ibu. Makanya kita orang Kristen beda sekali. Orang berkata bahwa kasih itu adalah memberi. Tapi ingat, ketika waktu saudara memberi dan orang itu tidak balas kepada saudara yang baik, kita yang memberi bisa kecewa. Betul tidak? Ya. Satu kali kita sudah baik sama kamu, kamu tidak baik, ya oke lah kita terima. 2 kali kita layani kamu, kamu juga tidak baik, oke lah kita mengerti. Tapi 3 kali kita selalu bilang, ah ini yang ketiga nih. Yang ketiga saya tidak bisa terima. Yang pertama oke lah, yang kedua elus dada, yang ketiga saudara. Mengapa? Karena kita mendefinisikan kasih karena sebuah perbuatan. Kasih itu bukan perbuatan.
Ini dalam Bapak Ibu. Kasih itu bukan kita buat baik, itu ekspresi. Kasih itu apa Bapak Ibu? Buka satu ayat. 1 Yohanes 4 ayat 16. Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Allah adalah, sekali lagi, Allah adalah kasih. Kasih itu personal. Kasih itu adalah pribadi. Dengar baik. Kasih bukanlah ilmu atau sebuah teologi. Kasih bukanlah perbuatan. Tapi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Wow. Jadi kasih itu adalah Allah. Pak, bagaimana bisa mendefinisikan? Ya, kasih itu Allah. Allah itu kasih. God is love. Love is God. Kasih itu adalah Allah dan Allah itu adalah kasih. Nah, untuk menyatakan atau menjelaskan hal ini, maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan tentang kasih itu. Coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada kasih itu, kepada Yesus itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini saya mau bilang begini, bahwa Allah itu adalah kasih, kasih itu adalah Allah, sehingga Allah memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara melalui siapa? Pribadi anaknya Yesus Kristus. Jadi waktu kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis kasih itu ada dalam diri kita. Jadi kasih bukan perbuatan kita, tapi kasih adalah anugerah daripada Tuhan, di mana kita menerima Yesus, Yesus tinggal dalam hidup kita, dan waktu Yesus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita punya kasih itu. Amin. Sampai sini Bapak Ibu bisa tangkap? Jadi saya tidak bisa mengusahakan kasih, sorry. Saya tidak bisa mengusahakan kasih karena saya tidak memiliki kasih. Kita orang egois Bapak Ibu. Kita manusia ini sebenarnya orang egois. Makanya saya bilang, satu kali orang buat kita oke, dua kali orang buat kita oke, tapi kalau sudah 3 kali, saudara, itu emosi kita datang, marah kita datang. Di rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang kalau istri mulai cerewet-cerewet sedikit, saya sudah Jo, diam-diam mau kok sedikit. Ya kalau 3 kali kita berusaha alihkan perhatian main HP, tapi telinga kita dengar, kita bilang sudah Jo, saya sudah ngerti, jangan diulang-ulang terus. Masih lagi ulang lagi, saudara, itu mulai ada pertengkaran. Ya, di sini ada orang tua kita, bapak dan mama. Pak Hari pasti lebih mengerti karena mereka sudah lewati rumah tangga ya, Pak dan Ibu pasti tahu kan? Bagaimana konflik antara suami dan istri, ya, itu terjadi. Saya bilang di sini bahwa ada konflik suami istri ketika pemilihan presiden, istri pilih paslon nomor 3, suami pilih paslon nomor 2, bertengkar Bapak Ibu dan mau cerai. Gara-gara pilihan presiden mau pisah. Enak saja ya saudara. Ya, rumah tangga kok gara-gara paslon ya. Istri tidak mau masak, dia bilang kalau kau mau pilih nomor 3, saya masakan kok. Suami bilang begini, kalau kau pilih nomor 2, saya kasih kok uang belanja. Jadi sama saja kan. Ya, saya berharap di sini tidak ada, amin. Amin. Walaupun beda-beda, kita satu di dalam Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kasih itu telah diberikan kepada kita. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus itu adalah sumber kasih. Itu sebabnya Paulus bilang begini. Saudara tahu Paulus hidupnya,
Kita buka dulu satu ayat supaya saudara lihat hidup Paulus. 1 Timotius pasal 3 ayat 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 13. Siapa Paulus sebelum dia mengalami kasih Tuhan? 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Bukan pasal 3, maaf, pasal 1. Nah, ini dia. Ini Paulus bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Bapak Ibu, sebelum Paulus ketemu Yesus, dia itu adalah ahli Taurat. Bapak Ibu tahu ahli Taurat? Dia kenal betul perjanjian lama, hukum Musa, kitab para nabi dia kuasai. Dia taat beribadah, dia taat berpuasa, dia taat memberi perpuluhan. Semuanya dia bilang tidak ada cacat celahnya. Tapi Paulus bilang begini, dulunya aku adalah seorang penghujat. Rupanya Bapak Ibu, sebelum dia ketemu Yesus, sekalipun dia adalah seorang yang taat beribadah, seorang yang kenal kitab Musa, kitab Taurat, tetapi dia bilang begini, sebelum ada kasih itu, aku seorang penghujat. Dia menganiaya jemaat. Dia dapat surat dari Mahkamah Agama. Dia datang untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tangkap, dia siksa, dia bunuh. Paulus seorang pembunuh. Tetapi dia adalah seorang yang taat beragama. Bapak Ibu, orang yang taat beragama, itu yang Paulus bilang, sekalipun aku bisa membagi-bagikan hidupku dan aku dibakar, tanpa aku kenal Yesus, hidupku tidak berguna. Ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus bilang, aku seorang penganiaya, aku seorang ganas. Dia sangat ganas Bapak Ibu. Mengapa? Dia dapat surat dari Mahkamah Agama. Dia kemana saja ada orang Kristen dia tangkap, dia bunuh. Dia seorang pembunuh. Tetapi suatu waktu, ketika dia sedang jalan ke Damaskus, ke Damsyik, tiba-tiba di tengah perjalanan, sinar dari surga turun, menyinari dia di atas kuda itu, dan kemudian dia jatuh. Waktu dia jatuh, ada suara yang berkata begini, Saulus, Saulus, dulu namanya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus tanya, siapa engkau? Dia dengar suaranya, tetapi sinar itu begitu menyilaukan dia dan dia tidak bisa melihat pribadi itu. Tuhan itu terlalu terang, tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Lalu suara itu berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Rupanya waktu Paulus menganiaya jemaat, ya, Yesus ada di dalam diri jemaat. Dan Yesus berkata, engkau bukan menganiaya jemaat, tapi engkau menganiaya aku. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengkhianati Bapak Ibu, kalau ada orang yang merugikan atau melakukan yang jahat, jangan dibalas. Amin. Jangan dibalas. Mengapa? Yesus bilang, mereka aniaya bukan kamu, tapi aku yang ada di dalam diri kamu. Amin. Mereka tidak akan berhadapan dengan kita, mereka berhadapan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Paulus langsung kaget. Dia tidak mengerti, tapi waktu dia terima Yesus, hidupnya berubah. Kasih itu mengalir dalam dirinya. Dia dulunya orang yang taat beribadah tanpa kasih. Orang yang beribadah tidak ada kasih, percuma. Dia datang cuma duduk, diam, dengar, pulang, tidak ada kasih. Orang Kristen yang tidak ada kasih, tidak ada Yesus, tidak sungguh-sungguh dengan Yesus, lambat laun dia menjadi kering. Banyak rumah tangga diambang perceraian Bapak Ibu. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada kasih. Dia berusaha mengasihi istrinya dengan kasihnya, dia berusaha mencintai suami dan anak-anaknya dengan kasihnya, lambat laun dia kering dan habis kasihnya. Banyak kepahitan yang terjadi. Banyak rumah tangga yang ada pahitnya. Suami pahit sama istri. Ya, karena memang kita tidak bisa pisah, karena orang Kristen tidak bisa pisah, diam-diam saja, simpan saja. Tapi dalam lubuk hatinya dia tertekan. Dia simpan, dia tekan itu. Seperti gunung es Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Titanic, kapal yang paling hebat pada masa itu.
Kapal yang kata orang yang membuat itu Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan. Tetapi kapal itu ditenggelamkan oleh bongkahan es yang tidak terlihat. Di permukaan kecil, tapi di bawahnya itu besar. Sehingga waktu tektonik itu berusaha menghindarnya di atas, tetapi di bawah itu bongkahan es merobek bahagian lambung kapal. Kepahitan yang dipendam seperti sebuah gunung es yang kalau tidak diselesaikan itu akan meledak satu waktu dan bisa menimbulkan masalah yang besar. Paulus ketika dia jumpa dengan Yesus, dia ketemu dengan sumber kasih yang sesungguhnya. Rupanya ketaatannya tidak memberikan dia kasih. Dia melakukan hukum Taurat tidak menimbulkan kasih. Saudara, memberi perpuluhan tidak menimbulkan kasih dalam hidup saudara. Kita datang beribadah tidak menimbulkan kasih dalam hidup kita. Karena itu ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Tapi yang membuat kasih itu ada, yaitu ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Yesus menjadi bahagian yang penting. Sehingga orang Kristen itu pertama ketika dia terima Yesus, dosanya diampuni. Siapa yang bisa mengampuni saya dan saudara? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengampuni kita. Ketika seorang anak salah, dia akan bilang kepada mama papanya, "Papa, mama, saya salah." Tapi apakah mama dan papanya bilang, "Iya, papa dan mama ampuni"? Apakah Tuhan ampuni? Tidak. Dia harus datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni saya," baru dosanya selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan saudara terima kasih itu, kasih yang sesungguhnya, yang pertama terjadi, saya akan akhiri di sini Bapak Ibu, bahwa kita terima pengampunan. Amin. Kita terima pengampunan. Hidup kita diampuni. Dosa kita selama ini disucikan oleh Tuhan. Karena kasih itu. Jadi saudara, muatan kasih itu adalah mengampuni. Pengampunan itu begitu penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Mengapa? Karena tanpa pengampunan Bapak Ibu tidak akan layak di hadapan Tuhan. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena pengampunan itu membuat kita diterima di hadapan Tuhan. Pengampunan itu membuat kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika saya dan saudara menerima kasih Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidup kita berubah. Yang tadinya seorang yang suka marah misalnya, dia akan menjadi orang yang sabar. Paulus, dia katakan dalam ayat selanjutnya, bisa ditampilkan ayat selanjutnya dalam 1 Timotius tadi, ayat 14 sampai ayat 16. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dalam kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Alkitab berkata, akulah yang paling berdosa. Paulus bilang begini, di antara semua rasul, di antara semua pengajar, akulah yang paling berdosa. Tetapi ketika Paulus menerima Yesus, dosanya diampuni. Apa itu dosa? Dosa itu sederhana. Dosa itu bukan cuma membunuh baru orang bilang dosa. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu simpan sesuatu saja, simpan sesuatu yang salah kepada orang lain, itu sudah dosa. Pikiran yang salah saja itu sudah dosa. Saya berpikir yang salah terhadap istri saya, sudah dosa. Saya bohong kepada istri saya, sekalipun bohong untuk kebaikan, itu dosa. Misalnya gaji saya sekian, saya terima sekian, ya, saya pulang pelayanan, lalu ada persembahan dari gereja yang saya layani, misalnya dikasih 1 juta, lalu saya bilang kepada istri saya, tadi saya cuma dapat 800 J. 200 saya simpan Bapak Ibu, karena kalau kasih semua sama dia habis Mi. Gitu. Saya tidak dapat apa-apa Mi.
Ya kan? Ada suami-suami begitu, tapi di sini tidak ada, Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena istri-istri juga lain juga, saudara. Dia pesan di Shopee, yang pesan. Lalu ketika datang Shopee, suami kaget, ya. Kiriman datang kaget suami. Kenapa kamu pesan terus? Tidak Ji, murah Ji, diskon Ji. Padahal harganya normal. Lalu belum akhir bulan minta lagi. Yang mana? Lalu mulai alasan lah, beli inilah. Nah, laki-laki itu simple saja, saudara. Kalau tanya sesuatu, laki-laki selalu jawab to the point. Tapi kalau tanya perempuan, maaf ya, baik yang muda maupun yang sudah menikah, itu putar-putar, saudara. Gitu. Saya punya pengalaman. Saya cuma tanya istri saya bilang begini, pengeluaran kita satu hari seperti ini ya. Saya berharap dia jawab, iya, betul. Sebenarnya saya butuh itu saja. Tapi Ibu Gembala, Ibu Dina bilang, iya karena kita harus beli ini. Saya sudah tahu yang kau jelaskan sebelumnya. Ya kan? Maksudnya supaya dia mempertanggungjawab. Tapi saya hanya mau kamu benarkan saja bahwa kita punya pengeluaran dalam sehari seperti ini. Kamu tidak perlu jelaskan karena kamu sudah jelaskan. Saya sudah tahu kamu beli ini, beli bumbu, beli minyak goreng, beli ini, beli sabun dan semuanya. Saya sudah tahu, tapi cukup saya kamu bilang, iya betul, supaya hati saya lega. Ketika dia mulai jawab terlalu panjang, saya bilang, sudah Jo. Misalnya kita bercakap-cakap, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya, komunikasi kita. Nah Bapak Ibu, sedikit sekali kita berbuat yang salah itu sudah dosa. Tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil. Tuhan ampuni kita. Dan di dalam kasih ada perubahan hidup. Ingat, kalau saudara sudah punya kasih, hidup saudara pasti berubah. Karena begini, bukan kita berusaha mengubah hidup kita, tapi Yesus yang ada dalam diri kita, itu yang mengubah kita dari dalam. Semakin saudara dekat dengan Yesus, semakin saudara tahu siapa Yesus. Yesus itu seorang yang murah hati. Saudara akan lambat laun jadi murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Karena Yesus murah hati. Ketika saudara kenal Yesus, saudara kenal karakternya, dia sabar. Sekalipun saudara, dia dicambuk, dimahkotai duri, dia tidak membalas. Jadi kalau orang sakitin saudara, haleluya, puji Tuhan, amin. Nanti menangisnya nanti di kamar, Tuhan kenapa ini orang buat saya, nanti di kamar. Tidak usah kamu datang dan bilang, kamu tahu siapa saya? Hah? Dia bilang, siapa kamu? Saya tidak tahu juga. Kadang-kadang kalau saya bawa mobil Bapak Ibu, kadang-kadang itu masalah terberat. Itu yang kadang-kadang anak-anak saya juga coba tenangkan papanya yang orang Timur ini, yang orang Timur kan orang yang apa ya? Itu orang yang keras, orang yang orang bilang itu kepala batu. Ya. Di sini ada orang Timur, ada Pak Calvin di belakang, itu kepala batu. Semua orang pasti keras lah, tapi saya tahu orang Timur punya karakter cepat panas Bapak Ibu. Bukan soal Honda, kalau Honda itu lama baru panas. Kalau Yamaha ya Pak Jos itu cepat sekali panas. Makanya mesin Yamaha 2 tak ya, supaya cepat panas, cepat ngebut. Ketika orang lari salah, saudara, kadang-kadang saya mau buka jendela, saya kata, kau itu tidak tahu bawa kendaraan. Tapi kemudian saya sadar, anak saya bilang, Pak, jangan Pak, jangan Pak. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, kasih kesabaran. Gitu. Apalagi kalau orang itu nyenggol kita punya mobil, saudara, kadang-kadang kita sudah tidak sabar. Nah, saudara, ketika saudara kenal Yesus, hidup saudara berubah. Karena kasih itu mengubah hidup saudara. Dan yang terakhir, ketika saudara dapat kasih Tuhan, saudara dapat jaminan, ini dia, hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal adalah hidup yang kita terima ketika Yesus ada di dalam hidup kita. Hidup yang kekal bukan berbicara untuk sesuatu yang sementara. Dengar baik, hidup yang kekal berbicara tentang hidup yang nanti pada kekekalan. Dan dunia tidak bisa berikan hidup yang kekal. Hanya Yesus yang bisa berikan hidup yang kekal bagi kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita
Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan menolong kami. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat pahami kasih-Mu. Tuhan, kami seringkali berusaha mengasihi dengan kasih kami, tetapi kami tidak mampu Tuhan, sebab kami tidak memiliki kasih itu. Sumber kasih yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Penuhi kami Tuhan dengan diri-Mu. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami dan kami semakin berkurang. Yesus, kami butuh Engkau pada saat ini. Kami butuh Engkau dalam hubungan suami istri kami. Kami butuh Engkau dalam hubungan antara orang tua dan anak. Kami butuh Engkau, Yesus, dalam hubungan kami dengan orang lain, supaya Engkau dapat mengalirkan kasih-Mu melalui hidup kami. Orang-orang di sekitar kami boleh mengalami kasih-Mu. Tolong kami Tuhan pada siang ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami, bahkan mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan pada siang hari ini. Tuhan hadir dan jamah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak yang bertugas untuk maju ke depan. Saudara yang kekasih, mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur yang ada pada cawan yang disediakan. Alkitab berkata kepada kita seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Bapak Ibu, tubuh dan darah Yesus ini telah diberikan buat kita. Ketika kita makan dan minum, maka kita diampuni dosa kita. Kasih itu ada dalam diri kita. Kita tidak mampu mengasihi tanpa kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa hari ini. Biarkan Tuhan turun dalam hidup kita dan kita memiliki kasih yang sempurna itu. Hamba-hamba Tuhan akan membagikannya buat kita. Dan kita nyanyi satu pujian. Ketika saudara terima roti dan anggur, berdoalah. Apapun pergumulan saudara, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Haleluya. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga inilah hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku. Anugerah yang selamatkanku. Katakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku
bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kasih karunia-Mu. Tuhan datang dan jamah setiap kita. Nyanyikan pujian ini. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai dirimu. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Dia menanggung dosa saya dan saudara. Dia berikan hidupnya. Bukan karena perbuatan, anugerah-Mu. Amin. Mari saya dan saudara kita berdiri sama-sama. Oh Yesus, apa arti hidupku? Apa arti hidup kita tanpa Tuhan? Tidak ada pengorbanan, hidup kita sia-sia. Amin. Bersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Apa arti hidupku? Yang terbaik, bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa artinya? Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, bersedia bagimu, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Ibu Saudara, di tangan saudara ada roti. Mari angkat dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepalamu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh yang telah disalibkan, tubuh yang telah dipakukan di atas kayu salib, supaya aib kita, celah kita, dosa kita, segala kelemahan kita, dan segala sakit penyakit kita ditanggungnya. Dan Ia berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang ada pada tubuhnya, engkau diampuni, engkau disucikan, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari angkat cawan anggur ini dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepalamu. Kemudian Yesus berkata bahwa inilah darahku, darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib bagi kita. Bukti bahwa Dia mengasihi kita. Dia adalah kasih yang sesungguhnya. Ketika engkau menerima Dia, menjadikan Dia Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan penuh dengan kasih. Dosamu diampuni,
hidupmu diubahkan dari hari ke hari, dan engkau mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan. Hidup yang kekal menjadi bahagianmu, dan oleh darah Yesus engkau mendapat bahagian yang terbaik dalam kerajaan sorga. Mari dengan iman di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Bapak Ibu, mari angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, angkat dua tanganmu. Jika hari ini engkau belum mengalami kasih itu, jika hari ini engkau berkata, Tuhan, kasih yang ada padaku kering Tuhan, mari Tuhan akan mengobarkan kasih itu kembali dalam hidupmu. Ketika engkau berkata, Yesus, aku mau menerima kasih, aku mau dekat dengan hidup, aku mau menerima Engkau, maka biarkanlah Yesus menguasai hidupmu. Dan hari ini engkau akan penuh dengan kasih itu. Alkitab berkata bahwa tanpa kasih kita tidak ada gunanya. Tanpa kasih kita kering, tanpa kasih kita tidak ada faedahnya. Tanpa kasih kita kosong. Bapa, hamba berdoa hari ini untuk setiap umat Tuhan, bahkan hambamu sendiri, meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami untuk mengalami kasih-Mu. Kasih yang sempurna, yang hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kasih itu. Penuhi kami Tuhan dengan hidup-Mu. Datang dan kuasai kami sepenuhnya. Jika ada kepahitan, sakit hati, ada amarah, kebencian, bukan keputusasaan yang ada dalam hidup kami, Tuhan, biarlah Engkau angkat dan ampuni kami. Pulihkan kami siang hari ini Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang bergumul dengan usaha bisnis, Tuhan kami berdoa, Tuhan buka jalan. Jika ada yang bergumul dengan keluarga, Tuhan tolong. Jika ada yang bergumul dengan anak cucu menantu, Tuhan berkati. Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap kami. Mujizat-Mu terjadi hari ini. Jika ada yang bergumul dengan studi, biaya studi, jika ada yang bergumul dengan orang tua, kami berdoa hari ini, dalam nama Yesus ada mujizat yang Tuhan adakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah membantu saya dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini belum ada video pengumuman. Untuk itu saya ingin menyampaikan pengumuman buat kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan hari ini. Boleh angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang buat kita semua yang baru pertama kali datang hari ini. Selamat datang buat kekasih kita Saudara Tristan. Bisa berdiri Tristan, selamat datang, Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tristan, Tuhan memberkati hidupmu. Silakan duduk kembali. Dan beberapa pengumuman buat kita, yaitu bahwa pada minggu depan tanggal 11 kita akan beribadah dan merayakan perayaan Imlek bersama-sama di tempat ini. Jadi Bapak Ibu boleh datang. Kalau tidak keluar kota, kita akan sama-sama berdoa di tahun baru menurut penanggalan Cina ya, bahwa pada tanggal 10 itu adalah tahun baru buat mereka, dan kita sama-sama merayakan, bersyukur karena Tuhan sudah pelihara umat Tuhan selama 1 tahun lamanya. Dan Bapak Ibu, dress code kita untuk minggu depan yaitu merah ya. Jangan celananya yang merah. Kalau ibu-ibu boleh rok merah, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak celana merah bahaya ya. Ya, boleh merah atau merah muda atau pink ya boleh ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada boleh putih juga.
Nah, untuk itu saya ajak kita semua untuk hadir pada minggu yang akan datang dan saya yang akan berkhotbah pada hari itu. Kemudian ibadah praise and worship, ibadah Kamis nanti akan diinfokan di grup di rumah jemaat. Nanti hari Rabu akan diinfokan. Nah, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang ingin rumahnya dipakai untuk tempat beribadah bisa menghubungi Ibu Dina, Ibu Gembala sebagai koordinatornya. Dan kemudian Bapak Ibu untuk ibadah youth, sampai hari ini kita belum temukan tempat untuk kita bisa pakai, masih kita doakan. Jadi kita doakan lagi, mudah-mudahan 1-2 minggu ini Tuhan bisa memberikan kita tempat untuk ibadah youth dapat dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ibadah sekolah minggu sudah berjalan dari beberapa minggu yang lalu, dan Bapak Ibu bawa anak-anak Bapak Ibu setiap hari Minggu untuk datang beribadah bersama-sama. Kemudian kami mengumumkan untuk tetap berdoa bagi pemilihan pemilu ya, untuk presiden dan wakil presiden yang saya sudah katakan tadi. Kita doakan supaya dapat berjalan dengan baik. Itu saja pengumuman buat kita, dan saat ini kita akan memberi buat Tuhan. Bapak Ibu persiapkan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita beri yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Sebab Tuhan itu baik, Dia akan memberkati hidup kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih kami telah terima berkat firman-Mu. Kami telah terima tubuh dan darah-Mu, dan hari ini kami akan menabur bagi pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bekerja agar Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Apapun yang kami beri hari ini, kami tahu bahwa kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Tuhan beri hidup, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri usaha, Tuhan beri keluarga, Tuhan beri pendapatan yang baik. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan kami tahu bahwa kebaikan Tuhan akan terus mengejar kehidupan kami. Kami siap menabur bagi pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dalam salah
tiba saatnya saya mengundang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapa Sorgawi akan melimpahi engkau dengan anugerahnya, memelihara hidupmu, menjaga engkau, melimpahi engkau dengan berkat-berkatnya. Dan kiranya kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus akan terus melimpah-limpah dalam hidupmu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan. Engkau akan menghasilkan buah pada musimnya. Apa yang engkau perbuat selalu berhasil. Dan kiranya Roh Kudus akan mengurapi engkau dengan hikmat-Nya, akan menuntun langkah hidupmu dan menyertai kemanapun engkau pergi. Kiranya berkat Allah Tritunggal turun atasmu. Dan biarlah minggu ini dan bulan ini, bahkan tahun ini, engkau akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan engkau akan berlimpah-limpah dalam berkat-Nya. Apa yang engkau tanam akan tumbuh. Apa yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang engkau perjuangkan, Tuhan berkata bahwa engkau akan jadi pemenang. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat-Nya. Mari dengan iman katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.